Yang berikut, yang nomor 4 adalah sinefrin. Sinefrin itu adalah bahasanya alkaloid ya, bahan kimia alami tumbuhan lah, jenisnya alkaloid. Itu yang membantu untuk meningkatkan pembakaran gula dan juga membantu meningkatkan pembakaran lemak dalam tubuh. Nah, sinefrin ini adalah bahan utama yang sebetulnya berada di dalam buah yang namanya jeruk pahit atau Citrus aurantium. Adalah teknologinya, saya juga tidak terlalu paham detail pemanfaatan teknologinya, tapi mereka bisa mengekstraksi komponen pahit dari sinefrin ini untuk kemudian dipergunakan untuk membantu program kesehatan Anda, khususnya urusannya olahraga, sehingga nanti ketika Anda olahraga gulanya bisa dipakai lebih banyak dan pembakaran lemak bisa lebih banyak. Jadi kalau secara teknisnya sih dia kerjanya, katanya, teorinya itu menghambat glukosidase dan amilase, yang artinya enzim ini bertanggung jawab untuk mencerna gula, sehingga sinefrin ini bisa membantu memperlambat kenaikan gula darah. Sinefrin memperlambat kenaikan gula darah. Kemudian sinefrin juga meningkatkan asupan glukosa di otot. Jadi sinefrin itu ngedorong gula itu masuk ke otot lebih banyak sehingga bisa dipakai. Makanya adalah olahraga, ya. Nah, sinefrin juga meningkatkan jumlah ATP yang tersedia sehingga energi kita lebih bagus, lebih bertenaga. Nah, satu lagi, sinefrin mencegah konversi atau pengubahan gula menjadi lemak. Tadi kita sudah bahas, atau pada film yang lain kita sudah bahas bahwa di dalam sel lemak gula itu bisa diubah menjadi lemak. Nah, sinefrin itu mencegah mengubah gula menjadi lemak, dicegah sama dia. Dan dia juga meningkatkan pemecahan gula, pemakaian gula dan glikogen otot. Jadi ini adalah salah satu alternatif di mana kita bisa membantu menggunakannya untuk tubuh kita dalam rangka kontrol gula darah dan membakar lemak sekaligus. Yang kelima adalah kayu manis. Kayu manis adalah kayu yang punya bahan kimia tertentu di dalam tubuh Anda. Nah, kalau kita rebus atau kita bikin diparut terdapat bubuknya, nanti kayu manis ini selain bikin wangi ya dan punya cita rasa manis ya, untuk konteks gula darah dia sangat membantu mengontrol gula darah. Dia bisa disebut sebagai natural metformin atau metformin alami. Makanya di berbagai negara di Eropa dan di Amerika, kayu manis atau mereka bilang cinnamon ya, cinnamon itu adalah obat alternatif atau natural medicine untuk diabetes yang diharapkan bisa meningkatkan sensitivitas hormon insulin. Nah, untuk komunitas atau kelompok orang yang memang menjalankan pola hidup sehat sendiri, kayu manis memang sudah dijadikan minuman sehari-hari. Bubuk kayu manis jadikan minuman sehari-hari. Misalnya ketika minum kopi pakai kayu manis, minum coklat pakai kayu manis. Jadi kopi pakai bubuk kayu manis, kemudian minum coklat pakai bubuk kayu manis, kemudian minum teh ya pakai bubuk atau direndam kayu manisnya. Jadi ini adalah pilihan yang kelima. Nomor 6 adalah mineral kromium. Kromium adalah mineral yang sangat banyak di bumi ya. Anda juga kalau ngelihat mobil itu kan kromium gitu ya, warnanya warna krom, mobilnya di krom gitu ya. Jadi kalau Anda lihat kiri kanan ada warnanya kayak itu di krom, nah itu kromium. Memang itu gitu. Nah, jumlahnya sangat banyak di muka bumi ini dan sangat di depan mata Anda sering Anda lihat ya. Tapi jangan Anda korek-korek krom di mobil Anda terus Anda minum jadi obat diabetes ya. Enggak, jangan begitu ya. Bukan begitu. Itu kromiumnya anorganik. Yang Anda butuhkan kromium organik, yang mana sudah lazim dijual dalam bentuk suplementasi makanan dan membantu mengontrol gula darah dan sebagai alternatif obat diabetes yang namanya metformin. Dosisnya sekitar 200 mcg sehari, bisa 2 kali sehari lah ya. 2 kali 200 lah boleh. Oke, yang poin berikut nomor 7 adalah forskolin. Forskolin ini berasal dari tanaman namanya Coleus forskoli. Nah, saya sendiri belum pernah lihat ya, cuma ini karena memang cukup populer produknya, bukan tanamannya, produknya. Jadi mau nggak mau kita harus tahu bahwa ini adalah
berada dalam keluarga mint ya, daun mint yang banyak tumbuh di wilayah Nepal, di India atau Thailand. Nah, forskolin ini merupakan senyawa aktif yang telah lama dipakai sebagai pengobatan tradisional karena berbagai alasan ya. Jadi karena secara turun-temurun memang sudah lama dipakai ya. Ini memang bermanfaat untuk membantu asma, jadi seperti membuka pembuluh darah supaya terbuka, vasodilator lah istilahnya. Kemudian membantu meringankan atau menurunkan tekanan darah ya. Juga membantu pembuluh darah di jantung agar terbuka sehingga fungsi gas lebih bagus. Nah, apa urusannya dengan diabetes dan atau obesitas? Nah, forskolin ini tentu membantu peningkatan penggunaan energi. Forskolin membantu peningkatan penggunaan energi ketika pembuluh darah terbuka, sirkulasi darah lebih lancar, glukosa itu lebih mudah diantar ke dalam sel dan lebih mudah dimanfaatkan oleh sel-sel tubuh. Nah, artinya Anda bisa mulai memikirkan jika ada produk mengandung forskolin dan Anda mau coba, monggo silakan. Jadi di sisi lain juga dia membantu menurunkan berat badan karena ketika sirkulasi darah lebih lancar, itu energi itu lebih banyak dipakai. Jadi energi lebih banyak dipakai, nutrisi lebih banyak dipakai, jadi Anda lebih boros energi lah gitu badan Anda ya dengan penggunaan forskolin. Sehingga semuanya lebih optimal. Nah, khususnya yang memang sudah punya masalah, jika Anda punya masalah atau ada faktor risiko dengan asma, ini yang lebih merasakan manfaatnya. Jadi memang ini harus hati-hati untuk Anda yang punya masalah dengan kekentalan darah dan sedang menggunakan pengencer darah. Jadi hati-hati. Kemudian tekanan darah rendah itu hati-hati ya, karena dia bisa menurunkan tekanan darah. Nah, artinya dia memang punya kemampuan mengontrol gula darah sehingga mencegah terjadinya kegemukan dan tentunya mencegah terjadinya diabetes. Di Binaraganet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.